Halo guys, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai lapangan platinum ya. Benernya udah pernah aku bahas, cuman ini lagi mau ngintip ada pelatihan di PB Platinumnya. Nah, aku udah jarang kesini soalnya jauh ya dari rumahku. Ternyata dibagi dua, dulu kan lapangannya banyak ya badminton semua. Sekarang dibagi dua, ada lapangan padel sama lapangan badminton. Nah, karena kalau kita masuk itu ngelihat di sebelah sana tuh kayak terang, kayak kalian tuh masuk ke Alfamart gitu. Jadi lampunya banyak terus terang, terus penasaran kan lihat, oh yang ini ternyata padel, yang ini yang terang itu. Nah itu terus kan aku tujuannya kan mau badminton, jadi ke yang sebelah kiri itu ada lapangan badminton. Jadi terkesan kayak kumuh gitu. Padahal dulu waktu baru pertama kali aku ke lapangan ini ya, itu kayaknya mewah banget. Soalnya di Malang itu hampir nggak ada lapangan yang banyak banget gitu, paling-paling cuman 4 atau 5 lapangan gitu ya. Tapi ini yang pertama kali kayaknya yang di Malang itu bikin sampai, kalau nggak salah ada 16 lapangan dulu. Terus sekarang ganti ya, cuman berapa ini? Mungkin 8 aja ya. Nah, kebetulan aku kemarin diajak temenku, katanya di Platinum ini punya kayak program pelatihan gitu. Jadi gratis sih. Aku diajaknya gratis sih, tapi aku nggak tahu ini bayar atau enggak. Tapi katanya temanku itu gratis. Asal ini kita kalau habis latihan mesti ya direkam sih, terus dipromosiin lewat story di IG sambil ngetek nama-nama teman kita yang main sama ngetek PB Platinumnya. Nah, karena aku diajak berat, jadi aku bukan uh, yang harus bikin konten ya. Tapi sekalian aja aku mau bagikan. Ini karena latihannya itu sebenarnya kita dikasih 3 jam ya. Tapi latihannya itu mungkin cuman ya 2 jam lah, nggak sampai, mungkin 1,5 jam karena mulainya agak telat. Terus ini setelah kita latihan bisa main sih ya. Ini karena gratis ya, pondok shuttlecock sendiri ya, nggak disediain. Tapi untuk yang training disediain, walaupun koknya itu sebenarnya udah nggak layak pakai sih. Cuman nggak semua ya, ada yang masih bagus tuh, ada sekitar 70% lah masih bagus. Ya maksudnya bagus untuk ini ya, untuk training itu wajar lah. Ada juga yang udah bulunya itu udah habis. Jadi kayak kalian lihat ini ya, anak ayam piye, bulunya itu seperti itu. Jadi kecil-kecil terus jarang-jarang gitu ya dipakai sama coachnya. Ya sebenarnya kalau menurutku ya nggak ideal kalau kalian tuh latihan dengan shuttlecock yang sangat-sangat jelek, kecuali memang ada tantangan tersendiri ya pakai shuttlecock yang seperti itu. Tapi kalau buat aku pribadi, apalagi kalau latihan netting, jangan pakai shuttlecock yang jelek, tapi pakai shuttlecock yang baru kalau bisa. Soalnya apa, kalau kalian tuh nanti tanding atau main, itu shuttlecocknya kan bagus, jadi waktu kita ngenet kira-kiranya itu bisa dapat, muscle memorinya udah bagus. Tapi kalau kita latihannya shuttlecocknya jelek, apa tinggal kepalanya aja sama ini ya, bulunya nggak ada, itu waktu ngenet kita kira-kiranya terlalu soft tapi bolanya masuk, karena kan nggak ada bulunya, itu jadi ringan kan shuttlecocknya. Nah itu kalau kalian biasa latihannya pakai shuttlecock yang itu, lalu kita main pakai shuttlecock yang baru dengan gerakannya sama, power yang sama, kita mau ngenet, hasilnya yang nggak nyampe karena shuttlecocknya lebih berat. Nah itu
Itu terlepas dari teknik ya. Kalau teknik itu kalian bisa pelajarin lah. Tapi kalau beratnya shuttlecock itu beda lagi. Kalian harus latihan lebih ini ya, lebih sering ganti-ganti shuttlecock juga. Jadi kalau training kayak gini, misalkan semes-semes atau ngedrive itu pakai shuttlecock yang agak jelek itu juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau latihan ngenet aja yang aku rasa harus pakai ini shuttlecock yang lebih bagus lah. Kan di video sebelumnya aku bilang kalau kalian tuh mati, melakukan pukulan mati, itu jangan bilang kalau oh hari ini buruk, tapi bilangnya pikir tentang teknik lagi. Nah, ini aku tambahin lagi ya. Jadi kalau tekniknya udah bener, tapi kita masih nyangkut, itu ada satu hal lagi, atau satu faktor lagi yang pengaruh. Apalagi kalau kita inginnya itu tipis-tipis ya, bola tipis-tipis. Jadi kayak yang aku tadi bilang, shuttlecocknya kalau nggak baru, bola tipis-tipis itu susah untuk dipelajari ya. Terlepas itu tekniknya bener atau enggak. Jadi kalau tekniknya udah bener tapi kok masih nyangkut atau kok masih nanggung, ya itu mungkin karena kalian latihannya itu pakai shuttlecock yang ganti-ganti, yang buruk sama yang buruk rupa sama yang bagus rupawan. Jadi kalau bisa kita latihannya itu konsisten. Beberapa coach yang aku tahu itu meminta muridnya, apalagi kalau privat ya, itu minta muridnya yang bawa shuttlecock. Jadi kalau muridnya bodoh beli shuttlecock yang baru-baru. Aku tempo hari sempat beli sih beberapa slot, ada kayak 3 slot itu baru-baru semua, itu buat khusus training tapi privat ya, dan bukan trainingnya bukan multi shuttle kayak gini. Ini kan satu dus banyak gitu dipakein terus ya. Ini kenyang sih kalau latihannya mode kayak gini tuh kenyang. Aku udah kayak terakhir trainingan kan waktu SMP sekitar 30 tahun lalu ya. Jadi trainingan model gini tuh ya berat buatku. Coachnya mungkin nganggap aku masih muda ya, jadi dikasih bola-bola yang cepet sih. Baru kena shuttlecocknya, kena raketku udah diumpanin lagi. Lain lain tempatnya, nggak ini ya, nggak nutut gitu. Dan beberapa kali aku lihat memang coachnya ngasih bola ya kadang terlalu melebar. Ya kita mainnya kalau ini latihannya kan di lapangannya single ya, kadang-kadang melebar di lapangannya double ya, otomatis aku nggak bisa ambil. Mungkin kalau atlet masih bisa. Nah itu mungkin karena shuttlecocknya memang udah geripis-geripis atau udah jelek banget. Jadi nggak ini ya, nggak enaknya di situ kalau kita itu trainingan pakai shuttlecock yang campuran kayak gini. Nah ini buat kalian yang dari tadi nonton ini ngapain ya orang-orang main kayak gini. Ini aku yang kidal ya, yang pakai baju biru. Tadi kalian udah lihat kalau disuruh ngenet di sebelah kiri terus suruh cross yang sebelah kanan. Ini kalau aku ngenet berarti ngenetnya forehand, terus kalau crossnya aku harus smash dengan cara overhead smash, overhead forehand. Jadi nggak boleh pakai backhand gitu. Nah kalau kayak gini tadi ya Mas Roy kan habis ngenet terus kan mestinya ngambil overhead, itu kan harusnya nyamping gitu. Jadi kayak orang mau ngeblak. Itu kalau kita lihat banyak pemain Jepang ini ya, kalau waktu muter pinggangnya itu si ini dengkul dari kaki kanannya itu harusnya diangkat sih. Jadi kayak disepain ke atas gitu loh, kayak orang main sepak bola itu loh. Nah harusnya kayak gitu sih. Jadi harus berani ngangkat kaki agak tinggi biar bantu muter pinggang ke belakang. Tapi ya kalau beda usia sama beda fleksibilitas itu nggak bisa kayak gitu.
Nah ini aku kebalikannya ya. Jadi yang pertama tadi aku udah forehand, sekarang tadi yang pertama overhead, sekarang jadi smash biasa sih. Ini udah lumayan capek sih. Kemarin tuh sampai sakit kepala aku, mungkin karena kurang oksigen ya. Jadi dan anehnya ya, biasanya aku kan main ya 3-4 jam gitu kalau badminton tuh, tapi full main, nggak ada trainingan kayak gini. Kalau trainingan kayak gini tuh buat jantung ini cepet, kayak ini ya, em, bikin bikin kayak shock terapi gitu. Tapi cuman sebentar kan, cuman berapa itu shuttlecocknya, mungkin ada berapa, 16 ya, apa 12 gitu. Nah, waktu ini beberapa kayaknya 1,5 jam ya main, latihan kayak gini. Terus main sekali, pulangnya itu main sekali. Nanti aku share di video berikutnya ya. Kalau dicampur di sini nanti lama. Itu habis kayak gitu, besoknya itu nggak terasa kayak jarum atau apa, itu malah terasa enteng, badannya terasa enteng. Nah, lain dengan kalau kita main terus. Kalau main terus tuh malah besoknya itu nggak terasa enteng, tapi berasa capek terus gitu seharian. Oh iya, ini jadi yang training itu kalau nggak pas lagi latihan harus bantuin ini ya, bersihin shuttlecock di lapangan yang di sebelah sana biar ditata lagi sih. Ya, aku nggak tanya sih kemarin, kalau jelek banget boleh nggak dibuang. Kan aku baru pertama kali di sini ya, sungkan ya katanya. Masa datang-datang anak baru minta shuttlecocknya dibuang, kok mele-mele. Ya mungkin itu aja sih. Sebelumnya aku main ini ada anak-anak kecil yang training juga ya. Nggak tahu mereka ikut dari PB ini gratis atau bayar, aku nggak tahu ya. Tapi banyak anak kecil dan dilatih sama ada 3 atau 4 coach gitu. Termasuk coach Wildan nih ngelatih yang lebih tuan. Jadi di sebelah lapangan agak jauh gitu. Ngelatihnya kayaknya ngelatih single sih, atau mungkin double juga ya, nggak ngerti aku. Yang terakhir aku lihat sih single sama cewek sih. Nah mungkin di video berikutnya aku akan share sedikit ya, kalau suasananya gimana kalau yang anak-anak kecil tuh main atau dilatih, anak kecil dilatih. Nanti kita bisa lihat yang aku amati ada beberapa poin sih. Ada beda anak, ada ini apa, gerakan yang mungkin kurang atletik, ada yang menurutku udah bener ya. Mungkin gini ya, kadang-kadang coach itu nggak seberapa perhatian dengan gerakan kita, cuman pas kadung inget ya diliatin kakinya salah terus baru diajarin. Tapi kebanyakan ini sih, kalau memang fokusnya untuk masuk dulu ya dilihat ini kualitas bolanya, pengembaliannya itu banyak masuknya atau banyak ininya, banyak errornya. Jadi nggak 100% diperhatiin dari kayak tubuhnya itu bagaimana untuk ngambil bola, jongkoknya bagaimana, kakinya apa udah bener. Nah itu ya susah sih kalau coach satu ngeliatin orang sambil ngumpan gitu, apa yang mau diomongin tuh memang susah. Jadi harusnya ada kayak coach dua sih, satu bagian ngumpan, yang satunya itu bagian ngeliatin gerakan kita, footwork kita, atau mungkin tekniknya kita ngambil itu harus diperhatiin juga. Kapan hari aku lihat di YouTube ada orang Kanada kayaknya belajar badminton, masih muda sih, masih teenagers, itu belajar di China. Terus udah bagus sih mainnya, terus tinggal ini disuruh main.
pas dia ngambil di daerah ini ya, di daerah kiri kanan tengah itu mau disilang, itu mati dia. Terus coachnya itu cuman, ini coachnya nggak perhatiin loh, tapi cuman lewat aja loh. Terus kan ngelihat ini anak didiknya mati gitu, terus langsung dibilangin, itu kamu ini gripnya pakai ini loh. Jadi kayak kayak backhand grip gitu untuk nyilang cobaan ya, ya ngomong pakai bahasa Inggris ya. Cobaan, terus udah dicoba itu ternyata bisa tipis loh dan masuk yang tadinya nyangkut. Jadi cuman tips-tips seperti itu ya, juga walaupun sederhana tapi bermanfaat banget. Nah itu kadang-kadang kan orang juga lupa ya, udah pernah dikasih tips seperti itu bagus tapi nggak ada yang berarti lagi. Waktu kita dapat bola yang seperti itu, kita balik ke teknik yang lama karena kan cuman ini nggak dilatih di drilling kayak gini. Ini kan termasuk drilling ya, jadi disuruh ngenet ya ngenet, terus disuruh smash ya smash terus. Ini kan divariasi ya, smash sama ini termasuk yang drilling. Jadi kayak mungkin ngelatih ini ya footwork sama kelincahan muter-muter ini loh, apa, pinggang. Kalau aku lihat intinya hari ini tuh belajar muter-muter pinggang sih. Baru terakhir sama coachnya nanti disuruh random, dikasih bola random, aku disuruh nyerang terus. Harusnya harusnya suruh nyerang, tapi kadang-kadang nggak nyampe gitu. Mau nyerang gimana ya susah karena udah telat kakinya. Nah jenis latihan kalau mungkin kalian yang otodidak ya nggak pernah mengenyam les atau nggak pernah ini, karena dilatih drilling kayak gini, itu apa aja sih jenis-jenis latihannya? Kalau kita itu les badminton ya macam-macam ya. Yang pertama bisa latihan kayak beban, terus latihan kelincahan ini ada kayak disuruh lari-lari ngambil shuttlecock misalkan, bukan shadow ya. Jadi ngambil shuttlecock misalkan ditaruh sama coachnya itu di sebelah kiri sama sebelah kanan lapangan gitu ya. Kasihlah mungkin 10 shuttlecock gitu, jadi kalian harus lari dari yang kiri, terus lari ngambil shuttlecock yang di kanan, terus dibawa ke kiri. Jadi kayak mindahin gitu loh, kayak kuli bangunan mindahin semen. Jadi shuttlecocknya diambil ini cepet-cepetan. Biasanya ini dikasih kayak lomba gitu kalau anak-anak dulu. Jadi ada 2 orang itu suruh lomba, siapa yang duluan ngabisin 10 kok itu dipindahin, itu latihan cepet-cepetan ya. Terus ada yang latihan shadow itu sama coachnya dikasih ke titik-titik di sini. Nah ini aku kasih gambar bom yang di sebelah kiri, itu harusnya ada yang di sebelah kanan juga, jadi ada 6, tapi bukan bom ya aslinya. Sama coach tuh biasanya dikasih 3 lah, kalau pemula itu biasanya 3 shuttlecock setiap 1 bom. Terus ada 6 kali gitu, dari 3 kali 6 itu kalian suruh mindahin. Jadi yang terserah coachnya sih, kadang-kadang kalau pemula ya suruh mindahin yang depan kiri dibawa ke depan kanan, itu lari-lari dari sini sana. Ini belajar footwork dulu sih sebenarnya. Kalau udah bisa baru di training seperti itu. Kalau udah bisa lagi nanti sama coachnya disuruh gini, pokoknya kamu itu ngabisin kok yang di kiri set 3, bawa semua ke kanan secepat mungkin. Mau yang kiri dari depan ke depan, tengah ke tengah, belakang ke belakang, tapi harus kembali ke tengah terus, jadi kayak single latihannya. Itu sama coachnya di timer, kalau kalian udah pinter itu di timer. Jadi mungkin punya kayak catatan ya coachnya, jadi hari ini Jerry berapa kali berapa menit bisa ngabisin shuttlecock seperti itu. Nah itu mungkin kalau udah bisa kayak gitu. Jadi kedua itu memang latihan footwork dan ini ngambil shuttlecock kayak gitu. Terus latihan berikutnya apa tadi, apa ya? Latihan beban udah ya. Terus ada latihan kayak skipping, jadi lompat tali
Itu nggak cuma lompat-lompat terus sekali-sekali gitu. Kadang kalau bisa sih bisa sekali lompat 2 kali atau sekali lompat 3 kali. Coachku bisa sih dulu sekali lompat 3 kali. Aku cuman bisa 2 kali aja kayak gitu terus mati. Tapi kalau 2 kali sekali lompat 2 kali itu masih bisa berlanjut mungkin sampai 50-an dulu mungkin Banyak nih bisa. Mas ya. Aku harus terus. Aku dorong gini. Makanya. Terus nggak cuman itu, kadang-kadang kakinya harus gantian juga, jadi nggak lompat 2 kaki kayak kelinci, kayak kanguru gitu, tapi gantian kiri kanan gitu. Lalu ada latihan kayak gini ya, ini ya latihan apa yang namanya stroke ya. Terus yang berikutnya mungkin latihan kayak penempatan dan rotasi. Nanti biasanya sama coach tuh dikasih kayak kamu habis ini ya, habis kayak drop shot silang dari lob, itu drop shot silang nanti kejaran ke depan, tak kasih net, kamu buangan balikin net lurus, nanti kamu ke daerah belakang mundur lurus, terus nanti ke kiri lagi ya. Jadi kayak segitiga gitu ya. Coachnya di tengah depan aja. Tapi kalau coachnya punya partner biasanya lebih enak sih. Jadi kalian disuruh ngenet terus nanti gak disuruh ngenet lagi. Kayak terus silang terus gak disuruh ngenet lurus tapi disuruh buang, dan partner atau asistennya itu nanti ngasih umpan di yang lainnya. Itu nanti berguna buat waktu kalian main. Kalau ada latihan seperti itu biasanya, soalnya pola-pola kayak gitu itu setiap coach punya pola yang beda ya. Terus itu bermanfaat buat kalian main. Habis kayak gini kalian harus punya kayak susulan gerakannya itu kemana. Nah itu yang bikin beda antara pemain yang otodidak sama yang belajaran. Nah ini yang kemarin terjadi sering ya. Aku waktu di sini itu 2 atau 3 kali itu mati lampu. Mungkin karena yang di padel itu terlalu terang, makanya listriknya nggak kuat, jadi sering mati yang di lapangan badminton. Tapi Yang ada itu dorong di set, langsung dorong. daerah Ini bisa. ini WC-nya Langsung dorong masih gini. nyala. Tangan langsung lurus. Nah, ini udah nyala lagi, ini masih belajar netting. Kalau buat aku ya netting itu banyak cara sih, Kalau gini gesek. tergantung coachnya dan sebenarnya tergantung tangan kalian sendiri. Tapi yang pasti kalau kalian ngambilnya itu lebih kayak dijemput bola, itu kalian lebih enak ngontrol bolanya, dan juga kalau kakinya stabil itu lebih nggak matian, nggak nyangkut atau nggak nanggung. Tapi kalau ini kakinya nggak bagus ya bakal mati. So ya again nggak ini ya, nggak sepenuhnya itu teknik salah kalau kita itu gagal. Jadi kalau teknik mukulnya udah benar tapi kita masih matian itu dari footwork atau kakinya, keseimbangan tubuhnya nggak stabil, itu juga bisa. Oke guys, jadi gitu aja sih ya, pengalaman mengintip latihan di PB Platinum. Kalau kalian mungkin tertarik untuk les di PB Platinum, mungkin hubungin ke adminnya langsung aja ya. Terus kalau kalian mungkin punya pertanyaan, kalau ada bisa tulis di kolom komentar. Kalau bisa aku bantu ya akan aku jawab sih. Jadi gitu aja video kali ini. Apakah kalian tertarik untuk belajar bersama PB Platinum?
atau mungkin tertarik yang nggak pernah les ya, apa kalian tertarik untuk les? Ya lebih berat sih kalau les itu unsur fun badminton is funnya itu hilang, tapi diganti sama ilmu nanti lebih bisa lebih cepat sih katanya Mas Arya. Sering latihan nanti bisa tambah lincah Mas. Oh, masa tambah lincah bukan tambah parah. Soalnya pulang-pulang niku sakit, itu niku sakit gitu ya. Waktu aku share di story ya videoku ini sama teman-teman yang mungkin masih levelnya di bawahku ya, itu malah ditanyai kok isek latihan. Oh, udah bisa gitu kok masih latihan ya, biar ini ya biar nggak lupa sih. Kalau katanya step do you only live once katanya. Ya sekali-sekali kita harus training walaupun udah bisa ya. Latihan terus buat apa sih? Oh, mau jadi atlet? Iya. Jadi kadang-kadang kita itu memang harus maksa diri sendiri ya. Kalau buat aku sih ya trainingan seperti ini walaupun kalian udah bisa main sebenarnya itu bisa bikin kalian lebih confidence waktu bermain. Jadi kalau kalian waktu main kalah gitu terus inget lagi, oh kemarin tuh aku udah training loh, masuk yang lawannya nggak trainingan tapi kok bisa menang. Aku harus bisa lebih ini sih, lebih diniatin lagi untuk mainnya karena udah mengalami training. Karena udah ini ya punya pengalaman, udah di training gitu. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin aku akan ini ya share training lagi di babak kedua. Ini kan masih ini ya belum istirahat sih. Oke guys, jadi gitu aja. Bye bye. Masuk. Yuk, langsung 2 kali. Yuk. Fokus terus. Bagus. Benar. Lagi. Bagus. Aman. Ayo, 2 kali. Oke. Langsung 2 kaki lawannya. 2 kaki. Ya. Bagus. Ayo, terus yang tajemin.
tahan. Oh. Tahan.